Halo, perkenalkan nama saya Dimas Fernanda dari jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan manajemen konflik dari jurusan dasar-dasar manajemen. Manajemen konflik adalah merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan. Bahkan sepanjang kehidupan, manusia senantiasa dihadapkan dan bergelut dengan konflik. Anggota organisasi senantiasa dihadapkan pada konflik. Perubahan inovasi baru sangat rentan menimbulkan konflik destruktif, apalagi jika tidak disertai pemahaman yang memadai terhadap ide-ide yang berkembang. Menurut Webster, istilah konflik dalam bahasa aslinya berarti suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan, yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Arti kata itu kemudian berkembang menjadi ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan. Dean J. Pruitt dan Favre Zerubin memaknai konflik sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. Konflik dapat terjadi pada berbagai macam keadaan dan pada berbagai tingkat kompleksitas. Konflik merupakan sebuah duo yang dinamis. Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi, termasuk tingkah laku dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan interpretasi. Menurut Ross, manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif. Manajemen konflik dapat melibatkan bantuan sendiri, kerjasama dalam memecahkan masalah, atau pengambilan keputusan oleh pihak ketiga. Suatu pendekatan yang berorientasi pada proses manajemen konflik menunjukkan pada pola komunikasi, termasuk perilaku para pelaku dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan penafsiran terhadap konflik. Manajemen konflik meliputi beberapa tahap langkah, yaitu penerimaan terhadap keberadaan konflik, klarifikasi karakteristik dan struktur konflik, evaluasi konflik, menentukan aksi yang dipersyaratkan untuk mengelola konflik, serta menentukan peran perencana sebagai partisipan atau pihak ketiga dalam mengelola konflik. Transformasi konflik menggunakan istilah transformasi secara lebih umum dalam menggambarkan situasi secara keseluruhan. Yang pertama, pencegahan konflik bertujuan
mencegah timbulnya konflik yang keras. Yang kedua, penyelesaian konflik bertujuan mengakhiri kekerasan melalui persetujuan damai. Yang ketiga, pengelolaan konflik bertujuan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif bagi pihak yang terlibat. Yang keempat, resolusi konflik, menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru. Yang kelima, transformasi konflik, mengatasi konflik sosial dan politik yang lebih luas. Proses manajemen konflik. Sementara Mineri menyatakan bahwa manajemen konflik merupakan proses, sama halnya dengan perencanaan merupakan proses. Artinya bahwa pendekatan model manajemen konflik perencanaan secara terus-menerus mengalami penyempurnaan sampai mencapai model yang representatif dan ideal. Teori-teori utama mengenai sebab-sebab konflik. Pertama, teori hubungan masyarakat menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat sasaran, serta mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya. Yang kedua, teori kebutuhan manusia menganggap bahwa konflik berakar disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Hal yang sering menjadi inti pembicaraan adalah keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi. Yang ketiga, teori negosiasi prinsip menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan terhadap konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Yang keempat, teori identitas berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh identitas yang terancam yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan. Yang kelima, teori kesalahpahaman antar budaya berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. Yang keenam, teori transformasi konflik berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah yang ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Penyebab konflik. Konflik dapat terjadi karena hanya salah satu pihak memiliki aspirasi tinggi karena alternatif yang bersifat integratif dinilai sulit didapat. Ketika konflik semacam ini terjadi, maka ia akan semakin mendalam bila aspirasi sendiri atau aspirasi pihak lain bersifat kaku dan menetap. Faktor-faktor yang menyebabkan yaitu faktor manusia ditimbulkan oleh atasan, terutama karena gaya kepemimpinannya, personil yang mempertahankan peraturan secara kaku, dan timbul karena ciri-ciri kepribadian individual, antara lain sikap egois, temperamental, sikap fanatik, dan sikap otoriter. Faktor organisasi, persaingan dalam menggunakan sumber daya,
perbedaan tujuan antar unit-unit organisasi, interdependensi tugas, perbedaan nilai dan persepsi, kekaburan yurisdiksional, masalah status, dan hambatan komunikasi. Akibat konflik. Dampak negatifnya yaitu menghambat komunikasi, mengganggu kohesi atau keeratan hubungan, mengganggu kerjasama atau teamwork, mengganggu proses produksi, bahkan dapat menurunkan produksi. Individu atau personil mengalami tekanan atau stres, mengganggu konsentrasi, menimbulkan kecemasan, mangkir, menarik diri, frustasi, dan apatisme. Dampak positif membuat organisasi tetap hidup dan harmonis, berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan, melakukan adaptasi sehingga dapat terjadi perubahan dan perbaikan dalam sistem dan produser, mekanisme, program, bahkan tujuan organisasi. Strategi mengatasi konflik. Pertama, contenting atau bertanding, yaitu mencoba menerapkan solusi yang lebih disukai. Mengalah, yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kurang dari apa yang sebetulnya diinginkan. Yang ketiga, pemecahan masalah, yaitu mencari alternatif yang memuaskan aspirasi kedua belah pihak. Menarik diri, yaitu memilih meninggalkan konflik baik secara fisik maupun psikologis. Diam, tidak melakukan apapun, di mana masing-masing pihak saling menunggu langkah berikut dari pihak lain, entah sampai kapan. Tahap-tahap berlangsungnya konflik. Yang pertama, tahap potensial, yaitu muncul perbedaan di antara individu organisasi. Yang kedua, konflik terasakan, yaitu kondisi ketika perbedaan yang muncul dirasakan. Pertentangan, yaitu ketika konflik berkembang menjadi perbedaan pendapat. Yang keempat, konflik terbuka, yaitu tahapan ketika pertentangan berkembang. Akibat konflik, yaitu tahapan ketika konflik menimbulkan dampak terhadap kehidupan dan kinerja organisasi. Tingkatan konflik. Yang pertama, konflik intrapersonal. Yang kedua, interpersonal, konflik intragrup, konflik intergrup, konflik interorganisasi, konflik interorganisasi. Pengelolaan konflik. Konflik dapat dicegah atau dikelola dengan disiplin, pertimbangan pengalaman dalam tahapan kehidupan, komunikasi, mendengarkan secara aktif, teknik atau keahlian untuk mengelola konflik. Metode menangani konflik. Metode yang sering digunakan untuk menangani konflik adalah yang pertama, metode dominasi atau supresi, yaitu menekan konflik, menyelesaikannya dengan jalan memaksakan konflik, atau mereka menimbulkan situasi menang kalah di mana pihak yang kalah terpaksa mengalah. Yang kedua, yaitu metode kompromi. Melalui kompromi mencoba menyelesaikan konflik dengan menemukan dasar yang di tengah dari kedua pihak
yang berkonflik. Cara ini memperkecil kemungkinan untuk munculnya permusuhan yang terpendam dari dua belah pihak yang berkonflik. Yang ketiga yaitu metode pemecahan problem integratif. Dengan menyelesaikan konflik secara integratif, konflik antar kelompok diubah menjadi situasi pemecahan persoalan bersama yang bisa dipecahkan dengan bantuan teknik pemecahan masalah. Yang keempat, metode kompetisi menyelesaikan konflik yang menggambarkan satu pihak mengalah atau mengorbankan yang lain. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.